Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 8 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pola yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami hanya mengikut Yesus saja, sebab dengan mengikut Yesus itulah yang aman dan teristimewa, kami boleh memiliki karakternya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 8 Mei 2024, berjudul Pola yang Benar. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 128 ayat 1 yang berbunyi, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Jika pernah ada suatu umat yang membutuhkan terang yang terus meningkat dari sorga, maka umat itulah yang di masa bahaya ini dipanggil Allah untuk menjadi penyimpan hukum-Nya yang suci dan untuk membuktikan karakternya di hadapan dunia. Mereka yang kepadanya telah dipercayakan suatu kepercayaan yang begitu suci harus dirohanikan, ditinggikan, dihidupkan oleh kebenaran-kebenaran yang mereka yakini. Tuhan sekarang sedang berurusan dengan umat-Nya yang percaya pada kebenaran masa kini. Dia berencana untuk memberikan hasil yang penting, dan sementara dalam pemeliharaannya, Dia berupaya mencapai tujuan ini. Dia berkata kepada umat-Nya, "Majulah." Benar, jalannya belum terbuka, namun ketika mereka maju dengan kekuatan iman dan keberanian, Allah akan membuat jalan itu terlihat jelas di depan mata mereka. Selalu ada orang-orang yang akan mengeluh, seperti halnya Israel zaman dahulu, dan menyalahkan kesulitan-kesulitan yang mereka alami pada orang-orang yang telah dibangkitkan Allah dengan tujuan khusus untuk memajukan tujuannya. Mereka tidak menyadari bahwa Allah sedang menguji mereka dengan membawa mereka ke tempat-tempat yang sulit, yang mana tidak ada jalan keluar kecuali oleh tangan-Nya. Ada kalanya kehidupan Kristen tampaknya dilanda bahaya, dan tugas tampaknya sulit dilaksanakan. Imajinasi tersebut menggambarkan kehancuran yang akan terjadi sebelumnya dan perbudakan atau kematian di belakang. Namun, suara Allah berbicara dengan jelas mengatasi segala keputusasaan. Majulah. Perintah ini harus kita taati apapun akibatnya, walaupun mata kita tidak mampu menembus kegelapan dan dinginnya gelombang terasa di kaki kita. Dalam kehidupan yang terbagi dan setengah hati, Anda akan menemukan keraguan dan kegelapan. Anda tidak dapat menikmati penghiburan dari agama, tidak juga kedamaian yang diberikan dunia. Jangan duduk di kursi santai setan yang tidak melakukan banyak hal, tetapi bangkitlah dan bidiklah standar tinggi yang merupakan hak istimewa Anda untuk mencapainya. Merupakan hak istimewa yang diberkati untuk menyerahkan segalanya demi Kristus. Jangan melihat kehidupan orang lain dan meniru mereka dengan tidak naik lebih tinggi. Anda hanya mempunyai satu pola yang benar dan tidak pernah salah. Hanya mengikut Yesus saja yang aman. Dikutip dari Counsels for the Church halaman 345 dan 346. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 27 yang berbunyi, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Ayat ini penuh makna. Ada 4 makna utama dalam ayat ini dan masing-masing ditandai warna berbeda. Pertama, Yesus berkata bahwa semua telah diserahkan oleh Bapanya kepada Dia. Dalam versi King James dikatakan all things, yang artinya segala sesuatu, semuanya. Kedua, sebab hanya Bapa yang mengenal anak. Dan ketiga, hanya anak yang mengenal Bapa. Serta keempat, anak Allah akan nyatakan siapa Bapa itu kepada orang yang sang anak berkenan. Namun dalam terjemahan King James dikatakan kepada siapapun yang sang anak menyatakannya. Artinya, agar kita dapat mengenal Bapa, kita harus menerima pernyataan Yesus tentang Bapanya. Sebab hanya Yesus yang mengenal Bapanya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 739 paragraf 1. Kristus menyatakan dirinya diutus ke dunia sebagai wakil Bapa. Dalam keagungan karakternya, dalam kemurahan dan belas kasihannya, dalam kasih dan kebaikannya, Dia berdiri di hadapan kita sebagai perwujudan kesempurnaan ilahi, gambaran Allah yang tidak kelihatan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Bahkan, Roh Nubuat menekankan dalam The Ministry of Healing, halaman 418, paragraf 4. Sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah menyatakan dirinya melalui anaknya. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah ialah Yesus sebagai juru selamat pribadi, telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, Ia telah naik ke atas. Sebagai juru selamat pribadi, Ia mengantarai di pelataran sorga. Di hadapan tahta Allah, demi kita, Ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Ibrani 1 ayat 3, Wahyu 1 ayat 13. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, anaknya. Mengapa Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya? Masih dalam buku dan bab yang sama, Roh Nubuat lanjutkan yang berbunyi, Yesus, terang dunia itu, menyelubungi sinar kemuliaan keilahiannya dan hidup sebagai seorang di antara manusia, agar mereka tanpa dihanguskan mengenal khalik mereka. Karena dosa telah menceraikan manusia dari khalik mereka, maka tak seorang pun manusia telah melihat Allah pada waktu kapanpun, kecuali sebagaimana Ia dinyatakan melalui Yesus. Inilah alasannya mengapa Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya, yaitu karena kita telah jatuh dalam dosa, kita menjadi terpisah dari Bapa. Namun, meskipun demikian, Allah yang berinisiatif untuk membuka jalan, yaitu dengan mengaruniakan anaknya, sebagai satu-satunya jalan kepada Bapa. Karena memang hanya Bapa yang mengenal anak dan hanya anak yang mengenal Bapa. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam Kebahagiaan Sejati halaman 7 paragraf 2 yang berbunyi, "Demikianlah karakter Kristus sebagaimana yang dinyatakan di dalam hidupnya. Ini adalah karakter Allah. Dari hati Allah Bapa itulah arus kasih sayang ilahinya yang dinyatakan di dalam Kristus mengalir kepada anak-anak manusia. Yesus yang penuh belas kasihan, Juru Selamat yang penuh kasihan, adalah Allah yang dinyatakan di dalam tubuh manusia." 1 Timotius 3 ayat 16. Inilah kebenaran vital yang wajib kita pahami dan percaya. Dan inilah dasarnya bahwa Yesus adalah pola yang benar. Karena Bapa dinyatakan dalam Yesus, teristimewa karakter Bapa dinyatakan dalam karakter Kristus. Sebab itu, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names,
halaman 139 paragraf 2. Jika pernah ada suatu umat yang membutuhkan terang yang terus meningkat dari sorga, maka umat itulah yang di masa bahaya ini dipanggil Allah untuk menjadi penyimpan hukumnya yang suci dan untuk membuktikan karakternya di hadapan dunia. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah, dan kita dipanggil untuk menyatakannya kepada dunia. Bagaimana caranya? Dengan menerima Kristus dalam hidup kita. Sebab Allah Bapa menyatakan karakternya hanya di dalam Anak-Nya. Karena hanya Bapa yang kenal Anak dan hanya Anak yang kenal Bapa. Itu sebabnya renungan hari ini menutup dalam Jesus Name Above All Names, halaman 139 paragraf 5. Jangan melihat kehidupan orang lain dan meniru mereka dengan tidak naik lebih tinggi. Anda hanya mempunyai satu pola yang benar dan tidak pernah salah. Hanya mengikut Yesus saja yang aman. Perhatikan, kita hanya punya satu pola yang benar dan tidak pernah salah, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada pola yang lain. Karenanya, hanya mengikuti Yesus saja yang aman. Dan untuk menerima karakter Kristus yang sempurna, kita harus menerima Roh-Nya. Karenanya, mari maju saudaraku dalam Tuhan. Maju untuk mencapai standar tinggi karakter ilahi yang merupakan hak istimewa kita untuk mencapainya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa tidak perlu bagi kami mengikuti contoh orang lain, teladan orang lain. Satu-satunya pola yang benar dan tidak pernah salah adalah Yesus Kristus. Hanya mengikut Dia kami aman. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hati kami, dan biarlah kami semua membuka hati, sehingga Kristus hadir dalam hati kami, berkuasa dalam hidup kami, dan mengubahkan karakter kami menjadi serupa dengan karakter-Nya, sebab dengan menerima karakter Kristus, kami menerima karakter-Mu, ya Bapa, dan itulah yang kami nyatakan kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.